Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaan hadis pada kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita akan masuk pada awal bab yang baru, yaitu pada bab yang ke-46. Bab yang ke-46 ini merupakan bab yang berbicara tentang keutamaan mencintai karena Allah dan menganjurkan untuk melaksanakannya, pemberitahuan seseorang kepada orang yang dicintainya bahwa ia mencintainya, dan apa yang diucapkan pada orang yang memberitahukannya. Ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk memukaddimahi bab ini adalah Quran Surat Al-Fat ayat 29, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang kafir, akan tetapi berkasih sayang bersama Islam, sama Muslim. Dan ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah Quran Surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman yaitu orang Ansor sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin. Baik, kita akan masuk kepada hadisnya. Hadis yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yukrahu ay yuqadha fil nar, muttafaqun alaih. Yang artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada di dalamnya, maka ia mendapat merasakan manisnya keimanan. Yang pertama yaitu jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada selain keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seseorang mencintai orang lain dan tidak ada sebab kecintaannya itu melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jika seseorang membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah dari kekafiran, sebagaimana bencinya kalau ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 16 dan Imam Muslim nomor hadis 43. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 perkara, dan di mana kalau 3 perkara itu ada pada diri seseorang, terdapat pada seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah
jika kita mencintai Allah dan Rasulnya, jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada selain keduanya. Artinya kita memprioritaskan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jika hal ini kita lakukan, kita mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada yang melebihkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan hulwatul iman, yaitu manisnya keimanan. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jika seorang mencintai orang lain dan tidak ada sebab kecintaan itu melainkan karena Allah, maka sering kita dengar, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mencintai makhluk tersebut adalah karena kita mencintai karena Allah. Ini yang kedua. Karena kita mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan perkara yang ketiga yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita mendapatkan atau merasakan manisnya keimanan adalah apabila kita membenci seseorang kembali kepada kekafiran setelah dia selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bencinya kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau ada saudara kita sudah masuk Islam akan tetapi kembali dalam kekufuran, itu kita sangat kita benci, sebagaimana kalau kita dilemparkan dalam api neraka. Maka ini perkara yang tidak disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kesimpulan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah, kalau kita ingin mendapatkan atau merasakan manisnya iman, setidaknya ada 3 perkara. Yang pertama, kita mencintai Allah dan Rasulnya dan kita prioritaskan cinta tersebut. Yang kedua, kalau kita mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, mencintai ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 3 perkara inilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir ini adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.